Apakah kamu ingin membawanya ke peternakan anjing Johan dengan helikopter sekarang? Ketika Zain mendengar ini, seluruh tubuhnya gemetar, dan jantungnya berdegup kencang karena ketakutan. Tama Renza tersenyum sedikit. Devano, jangan kirim semua orang ke kandang. Bagaimanapun, tujuan utama kandang adalah untuk memelihara anjing. Jika kami menangkap orang, kami akan mengirim mereka masuk. Ada lebih banyak orang daripada anjing. Apakah menurutmu itu akan disebut peternakan kennel atau peternakan manusia di masa depan? Devano berkata dengan kedua tangan dan dengan hormat, Tuan benar. Karena dia tidak dikirim ke peternakan kennel, di mana dia harus dikirim? Dikirim ke Gunung Sinabung, dan menggali ginseng, itu juga merupakan pilihan yang baik. Setelah itu, Devano menghela nafas dan berkata, sayang sekali cuaca sudah memanas di musim semi. Musim dingin yang sangat dingin telah berlalu, sayang sekali, ini masalah besar. Tama Renza tersenyum dan berkata, orang-orang ini bahkan lebih kotor daripada keluarga Rudi dan saudaranya. Jika mereka dikirim ke Gunung Sinabung, itu berarti membuang sampah yang tidak dapat didaur ulang dan berbahaya ke Gunung Sinabung. Setelah itu, dia menyeringai di sudut mulutnya dan berkata dengan tajam, bawa dia ke lantai eksekutif dulu. Setelah bertemu dengan orang yang harus dia temui, dia akan menjadi percaya diri. Tama Renza dan Devano saling bertanya dan menjawab, meninggalkan jiwa ketakutan Zain di samping mereka dalam keadaan tidak pasti. Dia benar-benar tidak menyangka tangan Tama Renza begitu gelap, dan dia dengan marah mengutuk di dalam hatinya, kirim orang ke kandang, apakah ini manusia yang menyebalkan? Mengirim orang ke Gunung Sinabung untuk menggali ginseng? Kotoran babi apa ini dilakukan oleh manusia? Apa masalahnya? Faktanya, entah itu peternakan anjing, Gunung Sinabung, atau Black Coal Kill dan Sierra Leone, orang-orang yang mengenal Tama Renza ini sudah lama akrab dengan Tama Renza. Namun, perkataan Tama Renza dibandingkan dengan Zain. Dia hidup dalam kegelapan, jadi Zain tidak tahu apa-apa tentang metode Tama Renza. Itu juga karena dia tidak tahu apa-apa tentang itu, jadi ketika dia mendengar beberapa petunjuk pada awalnya, dia langsung ketakutan. Dan ketika dia mendengar Tama Renza, dia berkata bahwa ketika dia ingin membawanya ke lantai eksekutif, dia bahkan lebih bingung. Dia tidak tahu mengapa Tama Renza ingin membawanya ke lantai eksekutif. Menurut kata-katanya, dia dibawa untuk bertemu dengan beberapa teman lama, tapi teman lama? Siapa teman itu? Mencurigakan. Saat ini Zain diseret ke lift oleh Tama Renza. Kemudian, lift datang ke lantai atas. Pada saat ini, lorong dari pintu lift ke lantai eksekutif sepenuhnya ditutup oleh anak buah Devano. Tama Renza mengambil Zain yang bingung dan langsung pergi ke kamar tempat Lina dan Ayu tinggal. Saat ini, Lina dan Ayu tidak tahu apa-apa tentang ini. Itu hanya 20 menit. Sebelumnya, anak buah Devano baru saja mengantarkan sarapan untuk ibu dan putrinya. Hari-hari ini, ibu dan putrinya telah terbiasa dengan kehidupan seperti ini dalam tahanan rumah. Meskipun mereka tidak bisa keluar, berkomunikasi dengan dunia luar, atau bahkan memiliki cara untuk mendapatkan informasi dari dunia luar, pada awalnya sulit bagi ibu dan putrinya untuk beradaptasi, tetapi setelah sedikit lebih lama, keduanya jatuh cinta dengan hidup sederhana ini dalam isolasi. Tidak ada WhatsApp, tidak ada telepon, tidak ada pengunjung, tidak ada berita, variety show, dan serial TV. Yang paling sering dilakukan ibu dan anak setiap hari adalah meringkuk bersama dan mengobrol serta membaca buku. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara ibu dan anak memiliki rasa baru. Lagi pula, dalam masyarakat modern, tidak mudah untuk memikirkan tentang isolasi beberapa hari dari dunia, teknologi modern, komunikasi, dan hiburan. Terkadang Ziyu mengeluh, mengatakan bahwa tinggal di sini tidak sebaik penjara. Setidaknya masih ada waktu bersantai di penjara.
Kamu juga dapat menonton TV dan mempelajari berita terkini dari dunia luar. Tapi di sini, dia sama sekali tidak mengenal dunia. Apa yang terjadi? Setelah makan malam, Lina Hadid sedang mengemasi piring makan dan berkata, "Ayu, kamu akan membantuku berbicara dengan penjaga di pintu sebentar lagi, dan membiarkan mereka membeli beberapa buku." Ayu mengangguk dan bertanya padanya, "Bu, buku apa yang ingin kamu baca?" Lina tersenyum dan berkata, "Tiba-tiba merindukan masa muda kita ketika karya sastra paling populer di Indonesia saat itu adalah sekumpulan mahakarya klasik dari bekas Uni Soviet, seperti How Still Is My Day, The Dawn Is Quiet Here, dan Sungai yang Tenang." Saat itu, sebagian besar film yang tayang di bioskop adalah film-film dari zaman bekas Uni Soviet. Yang paling terkenal adalah Lenin. Ayu Sucipto berkata dengan hampa, "Bu, apa yang kamu katakan? Sepertinya aku tidak memiliki kesan apapun." Lina Hadid tersenyum tipis. "Ini adalah beberapa karya yang sangat tua. Kaum muda, mungkin tidak suka menontonnya, tetapi mereka masih memiliki pengaruh yang dalam bagi generasi kita." Ayu Sucipto mengangguk. "Kalau begitu aku akan berbicara dengan penjaga di pintu sebentar lagi." Setelah itu, dia tidak bisa menahan nafas tak berdaya dan berkata, "Aku tidak tahu kapan dermawanku akan melihat kita. Aku memimpikannya tadi malam." Lina bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang kamu impikan tentang dia?" Ayu Sucipto tersenyum pahit, "Aku bermimpi dia bertengkar dengan ayah. Ayah dipukuli dengan hidung memar dan hidung bengkak, dan dia memanggilku untuk membantu." Lina Hadid tersenyum dan bertanya, "Jadi, apakah kamu membantu?" "Tidak." Ayu menjulurkan lidahnya dan berkata, "Bukan hanya aku gagal membantunya, tapi aku juga menendang sepatunya ke sungai." Lina Hadid tidak bisa menahan tawa beberapa kali. "Haha, mimpi macam apa yang kamu alami akhir-akhir ini?" Ayu tersenyum, "Dalam mimpiku, sepertinya berada di tepi sungai, di mana aku suka menerbangkan layang-layang ketika aku masih kecil." Kemudian, Ayu berkata lagi, "Kamu bilang mimpi itu aneh. Sepertinya aku adalah gadis kecil dalam mimpiku, tetapi ketika aku bermimpi, aku sama sekali tidak merasa menentangnya." Lina Hadid mengangguk. "Yang aneh tentang ini, sebagian besar mimpi yang melanggar perdamaian diinvestasikan dengan tak tertandingi saat kamu berada dalam mimpi, dan kamu hanya merasa tidak masuk akal saat bangun." Kemudian dia berkata, lalu menghela nafas pelan dan melanjutkan, "Dalam hidupku, aku tidak tahu berapa banyak mimpi absurd dan aneh yang kualami. Aku bermimpi bahwa orang yang mati itu masih hidup dan aku telah mengubah hidup." Ayu Sucipto memandang Lina Hadid dan melihat bahwa wajahnya selalu tak terhapuskan. Sayangnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Bu, apakah kamu menyesal menikah dengan ayah?" Lina Hadid sedikit malu, dan langsung memberikan senyuman masam, dan berkata, "Jika aku adalah gadis yang setua dirimu saat itu, mengetahui bahwa menikahi pria itu akan disertai dengan keengganan seumur hidup, maka dia pasti tidak akan menikah. Tapi ketika gadis itu memiliki anak perempuan dengan ukuran yang sama seperti dulu, jika kamu bertanya lagi, dia pasti tidak akan menyesalinya." Setelah Ayu mendengarkan, matanya tidak bisa menahan warna kemerahan. Dia tahu arti kata-kata ibunya. Jika hanya untuk dirinya sendiri, menikah dengan ayahnya adalah disesalkan. Tetapi jika dia juga menghitung dirinya sendiri, menikahi ayahnya dan memiliki dirinya sendiri dan seorang saudara laki-laki, dia tidak menyesalinya. Hanya saja dia tidak menyesali kalimat ini, namun cinta sejati dalam kehidupan ibunya terpendam. Ayu Sucipto tidak bisa membantu tetapi berkata, "Terima kasih." Lina Hadid sambil tersenyum, "Gadis konyol, terima kasih untuk apa?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.